Halo Sobat Stigmas, berjumpa kembali di Invocation bersama Vokasi Wujudkan Mimpi. Tentunya dalam program Binspi, Bincang Inspiratif. Dan seperti biasa di Binspi, kita akan berbincang bersama dengan orang-orang hebat, orang-orang yang menginspirasi. Dan tentunya kali ini bersama saya, Gitanya nih. Dan hari ini saya tidak sendiri, karena saat ini bersama saya sudah ada Kak Winnie. Halo, Swastiastu Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke Kak, jadi hari ini kita akan berbincang banyak mengenai Kaori, karena Kakak juga merupakan direktur ya, pemilik dari Kaori juga. Nah, jadi Kak, tapi sebelum itu mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana kesibukannya saat ini? Ya, sekarang dalam kondisi yang tetap bersyukur, walaupun panas, hati tetap dingin ya. Sejukkan hati, damaikan suasana. Senang sekali hari ini bisa sharing kondisi dari beberapa usaha yang memang kebetulan dari produk lokal sendiri. Kita harus cinta ya produk lokal, di mana apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan sehari-hari, saling support system. Nah, teman-teman yang sudah hadir, tentunya dukungan dari SMK dari Satu Mas yang sudah visit factory ke Kaori Group. Oke. Emang hari ini akhir-akhir ini cuaca emang agak panas ya Kak. Tapi seperti yang tadi Kak ini bilang, kalau kita hatinya harus tetap sejuk. Oke Kak, jadi kita akan langsung masuk ke pertanyaan inti. Kita mulai dari sebenarnya bagaimana sih Kaori Group ini bisa terbentuk Kak? Baik, Kaori Group diawali dari usaha di garasi rumah, yaitu dengan pertama kita ambil usaha dupa. Di mana dupa sebagai kebutuhan umat di Bali, 80% menurut agama Hindu, tiap hari orang bikin dupa. Dari sana kita melihat peluang dengan adanya kebutuhan dari supply and demand. Itu sebuah produk. Di mana kelanjutannya usaha dupa tidaklah mudah. Dari produksi, dari marketing, dari usaha yang kita lakukan memang membutuhkan effort yang tinggi. Dan dupa di sini yang tidak satu orang pengusahanya, ada ratusan orang. Dan di sini pun kita mengambil dupa dengan brand Kaori. Kebetulan Kaori dengan nama sendiri yang artinya harum, untuk bisa membuat terobosan di dunia perdupaan. Akhirnya ada dupa yang kita buat dengan dupa Pasupati. Berarti dimulai dari melihat peluang ya, melihat peluang dari kebutuhan masyarakat Hindu di Bali khususnya ya, terhadap dupa, akhirnya mencoba untuk memproduksi dupa dari garase, akhirnya bisa membuat Kaori Group ini sampai sekarang ya Kak ya. Sampai belajar sampai sekarang. Dimana dupa ini bisa bukan hanya domestik, tetapi bisa untuk mancanegara, yaitu untuk ekspor. Selain di Bali bisa juga untuk kita ekspor ke luar negeri ya Kak ya. Astungkara. Nah selain itu Kak, seperti yang diketahui juga bahwa pada tahun 2020-2021 kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, dimana itu pasti sangat berdampak sekali, entah itu di industri khususnya, entah itu jasa dan juga perusahaan lainnya. Nah kalau dari Kaori sendiri, bagaimana sih Kak dampak dari pandemi COVID-19 itu? Baik, dampak tentunya dari sekian banyak usaha berdampak, terutama pariwisata. Nah, produk-produk yang memang berkecimpung dengan dunia pariwisata memiliki dampak yang signifikan. Nah, sekarang kita di sembako, 9 bahan pokok dari Kaori Group, ada pengembangan untuk beras, ada untuk minyak goreng, ada juga kebutuhan selain kopi dan beberapa produk mengikuti yang namanya kondisi. Kalau COVID yang mana berdampak dari dunia pariwisata, misalnya omset air minum turun, ya kebetulan omset dari minyak goreng naik. Karena orang di rumah biasa mereka untuk melakukan kebutuhan sehari-harinya masak menggunakan minyak goreng. Di tahun 2021 kita launching produk, yaitu Pomiko Kaori. Dimana ini salah satu produk COVID ya kita namakan. Di saat orang tiarap, kita berusaha melihat peluang. Peluang apa? Banyak yang dirumahkan, banyak yang resign dari usahanya, banyak yang tanpa pekerjaan.
bahkan sebagai petani pula. Nah, mereka yang tidak ada skill petani, mereka ngapain? Kita buat produk di sini yaitu namanya mesin pengisian otomatis minyak goreng, dan mereka bisa usaha dari rumahnya, Pak. Mereka bisa produksi, yang kita berikan di sini adalah minyak goreng dengan pengisian langsung. Bisa beli 3.000, bisa beli 5.000, mereka bisa bawa botol sendiri. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan, mereka bisa jual ke warung-warung. Inilah produk COVID yang kita namakan Pomigo Kaori, yang tersebar di 9 kabupaten kota di Bali, dengan mesin yang memang isi ulang. Mereka kita siapkan minyaknya, mereka siapkan tempatnya, kami melakukan distribusi minyak ke titik-titik yang memiliki mesin. Jadi bagaimana jiwa entrepreneur di saat terburuk, itu yang kita bangkitkan. Jangan takut untuk mencoba, jangan gengsi untuk berjualan. Mereka bisa menghasilkan ratusan bahkan jutaan rupiah dari usahanya mereka, asalkan mereka mau mencoba, mau melakukan sesuatu eksperimen yang memang mereka rasa kayaknya mungkin nggak sih saya mendapatkan 10 juta per bulan walaupun musim COVID, why not? Kalau kita mau mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Wow, dari melihat peluang yang awalnya COVID ya, dimana orang-orang mungkin pada saat itu tidak memiliki harapan, tapi akhirnya bisa berhasil menghasilkan suatu produk yang juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, untuk masyarakat. Selain itu juga Kak, di Kaori Group ini itu mengelola banyak divisi, seperti ada beras, kemudian ada gula, dupa, minyak, dan lain sebagainya. Itu mengapa sih kakak membangun banyaknya divisi ini? Baik, di Kaori Group biasanya kita punya target kan. Kami menargetkan diri untuk bisa konsisten melakukan love, trust, and care. Dengan cinta kasih kita memberikan vibrasi positif kepada lingkungan. Dengan care kita peduli, dan dengan kita memberikan kepercayaan, trust sebagai tagline love, trust, and care itu menjadi sebuah semangat kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Contohnya pengangguran banyak, peluang yang mereka dapatkan dari setelah selesai pendidikan mereka mau kemana? Jadi butuh tempat untuk bekerja. Peluang kerja yang kita buka yaitu bangun pabrik dupa, setelah itu bangun pabrik air. Peluang-peluang ini yang kami harapkan melakukan sebuah terobosan, yaitu multiplier effect. Berapa orang yang bisa kita bekerjakan dalam sebuah pabrik? Berapa keluarga yang bisa nanti mendapatkan manfaat dari orang tersebut bekerja di kita? Produk yang dihasilkan sampai produk itu bisa di tangan konsumen, berapa orang terlibat? Ini yang kita ingin kembangkan, dari usaha kecil menjadi usaha menengah yang kita kembangkan nanti supaya mendapatkan efeknya. Multiplier effect di sini masyarakat memiliki dampak bukan hanya di Indonesia, tetapi mereka bisa ekspor dupanya. Salah satu contoh, orderan mereka bisa continue, kita siapkan dengan penuh dedikasi. Dan bukan hanya di satu divisi saja, ada divisi minyak goreng, ada divisi untuk parfum, ada divisi untuk sembako, kita namanya Kaori Store, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu pertama. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan jumlah produk lokal. Kita tidak tergantung dengan produk asing ya, apalagi impor. Kita sendiri sebagai orang yang menggunakan, yang kita siapkan di sini adalah bagaimana produktivitas kita terjaga. Tidak sebagai penonton di daerahnya, tetapi sebagai pelaku yang nantinya kakak bisa loh ciptain produk private label, maklum misalnya dengan nama Air Gita, kan bisa untuk di teman-teman di sekitarnya. Sama halnya juga untuk gula, untuk kesempatan yang kita pakai lah setiap hari, yang ada di dapur, itu bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana divisi ini bisa berjalan? Ya dengan leadership. Leadership memang sangat diperlukan ya Kak ya, terutama di dunia usaha. Iya, bagaimana memimpin sebuah usaha biar nanti leadership ini mereka terpacu. Pertama, tanggung jawab, komitmen, bagaimana mereka jujur dalam melakukan tugasnya. Bagaimana mereka ada sebuah target. Setelah target tercapai, apa yang nanti pengembangan berikutnya. Itu yang kita berikan, yaitu vibrasi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman teamwork kita
kita bekerja tidak sendiri. Kaori nggak ada apa-apanya kalau kita kerja sendiri. Kita butuh tangan dan kaki, pemikiran orang lain, ide-ide cemerlang, anak-anak muda yang support. Kak Kaori bikin gini yuk. Nah, pada saat kita mendengar, melihat, sekaligus di sini memberikan wadah untuk mereka berkolaborasi, kita pun welcome. Anak-anak muda, ayo bangkit, jangan jadi kaum rebahan. Jangan yuk malas-malesan hanya mengandalkan orang tua. Sampai kapan? Nah, sekarang saatnya lah bangkit, melihatkan jati dirimu, mau jadi apa. Jangan sampai kita sudah berumur 18, 19 masih minta sama orang tua. Sekaranglah saatnya kita menggali potensi. Kak Kaori, saya bisa mandiri loh di umur 17, 2 jempol. Jadi apa? Ini yang kita harapkan, anak-anak muda yang memang memiliki kepekaan bahwa kita nggak boleh tergantung sama orang tua, sama lingkungan. Kita harus mandiri, bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang kita sayangi. Jadi dari keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan ya Kak ya, dan kemudian keinginan untuk menjadi pelaku produksi untuk produk-produk lokal dibandingkan dengan hanya menjadi penikmat saja, akhirnya dibentuklah divisi-divisi, banyaknya divisi. Dan itu tadi teman-teman dan sobat Stigmas, jangan jadi mager terus ya. Kita harus bangkit dari zona nyaman, kita harus bisa melihat value kita juga ya Kak ya. Oke Kak, untuk membangun divisi ini pasti juga perlu keberanian. Kita perlu keberanian untuk bisa membangun banyaknya divisi. Namun itu berbanding dengan remaja zaman sekarang, karena remaja zaman sekarang ataupun orang-orang zaman sekarang lebih takut duluan. Dia lebih takut duluan untuk mencoba suatu hal yang baru. Nah, itu bagaimana sih Kak untuk bisa membangun keberanian untuk membuka usaha? Iya. Kalau mau sukses ya gagal dulu Kak. Iya. Nah, kalau nggak mau gagal nggak bakalan sukses. Kalau kita ada takutnya 80% daripada 20%, ya kalau aja jangan jadi pengusaha. Karena apa? Seorang entrepreneur yang diuji adalah mental. Kalau mental kita kendor, dikit-dikit gengsi, dikit-dikit malu, dikit-dikit takut, jiwa-jiwa entrepreneursnya yuk diasah lagi. Kalau kita melihat ya anak-anak muda sekarang, ketakutan lebih besar. Bagaimana dia melihat 20 tahun ke depan persaingan bebas. Mereka akan jadi orang-orang yang memang insecure-nya nggak nyaman kondisi dalam masa depan yang mereka lihat itu kok cepat banget berubah. Rasa takut, minder yang berlebihan, kekhawatiran, apalagi untuk berbicara aja mereka takut, nggak sampai apa yang mereka inginkan menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau kita sekarang, yuk belajar, kesempatan diberikan anak-anak muda sekarang untuk speak up, ayo belajar ngomong. Tidak ada kok yang merasa kondisi sekarang, itu salah ya. Coba dulu deh, sampai kita merasakan, oh janganlah seperti ini, kita harus seperti itu. Mencoba, trial to error, untuk mendapatkan sebuah produk seperti kopi lah ya. Berapa kali orang mencoba untuk membuat sebuah produk? Emang harus gagal dulu Kak? Iya. Kaori Group dimulai dari kegagalan Kak. Nggak ada tuh langsung sukses. Kita usaha dupa seperti Niki, ke warung, ke toko, ke orang, emang langsung menerima orang. Dupa apa nih di tahun 2010, dupa Kaori, saya nggak mau nih dupa ini. Mahal, nggak harum. Orang lihat di sini tuh mereknya baru, belum ada yang kenal. Kalau dibilang mau sakit hati kan ditolak produk kita pertama. Tetapi disitulah ujian kita. Kita berproses, ya nikmati. Kita mau menawarkan, ditolak, iya kita belajar lagi. Apa yang kurang nih dari produk kita? Oh Kak Kaori, bisa nggak buat dupa yang 5.000? Bisa nggak buat dupa yang abu dingin? Bisa nggak buat dupa yang memang memiliki manfaat lebih? Bukan hanya untuk sembahyang saja, tapi bisa untuk menetralisir energi negatif di sekitar. Itu PR. Jadi pengusaha itu nggak takut dikritik, nggak takut orang dicemooh, enggak, apalagi ditolak. Biasa itu kan. Pelajaran-pelajaran yang membuat mental kita tangguh, itulah fondasi kuat seorang pengusaha. The next entrepreneur.
Jadi untuk jadi pengusaha itu emang gagal itu adalah suatu hal yang wajar ya, apalagi wajib kan? Iya, wajib ya, apalagi baru pertama kali mulai. Karena kalau misalnya kita tidak berani mencoba duluan, bagaimana kita tahu hasilnya ya Kak ya. Oke, selain itu pasti setiap usaha itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, kalau dari Kaori sendiri Kak, apa sih visi dan misinya? Kalau kita, visi kita to make people better life. Bagaimana orang-orang yang bergabung, orang-orang yang ada di sekitar kita hidupnya lebih baik dari segi finansial, dari segi pengalaman, dari segi batinnya. Yang dulunya galau aja, sekarang kita ajak diskusi apa sih yang mereka inginkan. Mereka perlu pengakuan, mereka perlu didengar, mereka perlu apresiasi. Nah, di situ to make people better life. Bagaimana agen kita, konsumen kita, teamwork kita hidupnya lebih baik. Dari segi apa? Mereka yang tidak terbiasa puasa, kita ajak puasa. Mereka yang tak terbiasa meditasi, kita ajak meditasi. Mereka yang tak terbiasa berjuang berdarah-darah dulu, kita ajak itu. Jangan sampai mereka hanya bisa menikmati sesuatu yang memang orang lain yang berjuang. To make people better life sebagai pondasi kita, orang di sekitar kita adalah keluarga, bukan musuh ya, bukan kompetitor. Mereka orang-orang yang memang membantu kita untuk bisa melewati ujian-ujian. Wow, visi misi yang mulia ya Kak ya, to make people better life. Dimana kita membuat kehidupan dari orang-orang sekitar juga lebih baik juga ya Kak ya. Energinya lebih positif energinya. Mengurangi yang namanya sifat iri dengki. Memang itu ada dalam tubuh kita. Tetapi bagaimana kita mengurangi standarnya. Tidak orang berpikir negatif aja sama orang lain. Belum tentu loh menghakimi orang. Tetapi kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, si A sedang belajar. Oh, si B sedang mereka melakukan tanggung jawabnya. Kasih kesempatan, kasih apresiasi, kasih mereka support, kasih mereka motivasi. Itu apa? Naik level, naik derajat. Masa mau SD aja terus naik level dong ke SMP, naik level ke SMA, dan pada waktunya nanti mereka menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Oke Kak, selain itu juga ini untuk mengelola banyak divisi itu pasti nggak mudah ya Kak ya. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk mengelola tiap-tiap divisi ini agar nantinya semakin berkembang pesat? Pertama, kita harus berikan kepercayaan. Orang yang kita tunjuk menjadi pimpinan atau manajemen itu adalah orang-orang yang bukan dari sekedar mereka harus berpendidikan saja, tetapi harus karakter jujurnya. Jujurnya. Orang tamatan S2 dan tidak jujur belum tentu mereka bisa membesarkan perusahaan. Tetapi orang yang tamatan SMP jujur dan mau belajar, mereka bisa membesarkan perusahaan. Disitulah kepercayaan yang kita berikan kepada mereka yang mampu mengemban kepercayaan itu. Kalau mereka salah ngambil tugas, salah ngambil kepercayaan yang kita berikan, ya nggak akan berhasil jadi orang, apalagi jadi pemimpin. Kepercayaan yang kita berikan. Nah, kepercayaan itu adalah kunci ya Kak ya, untuk bisa mengelola usaha agar kedepannya bisa semakin sukses. Kita nggak bisa sendiri kan? Iya. Kita tergantung dengan orang-orang yang memang sevibrasi sama kita. Jika mereka cocok sama kita, ya mereka akan lanjut sampai 5 tahun, 10 tahun, loyalitas dan totalitas mereka yang kita hargai. Dan kita juga harus memberi kepercayaan kita juga kepada mereka. Dan pada zaman sekarang di era teknologi, personal branding itu pasti sangat diperlukan. Dan setiap usaha membutuhkan yang namanya personal branding. Kalau dari Kaori sendiri, bagaimana sih Kak personal brandingnya? Kita mengalir aja. Mengalir dalam kondisi, lakukanlah sesuatu dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dan kita harapkan di sini adalah personal branding bukan dilihat dari di depan kamera, tetapi dari hati kita. Bagaimana hati seseorang bisa mencerminkan kepribadian. Tidak dibuat-buat, tidak kamuflase, tetapi personal branding adalah karakter dari kepribadian orang. Kalau orang sukanya berfoya-foya untuk jadi orang hidup sederhana, susah kan? Tapi kalau orang personal brandingnya hidup sederhana, ya mau mereka diberikan
yang namanya kelebihan itu, mereka tetap hidup sederhana dengan cara mereka sendiri. Tidak ada yang dikamuflase. Berarti ngalir aja ya Kak. Tidak hanya dari teknologi saja, tapi bisa dari hati. Yang penting intinya jangan ada yang kamuflase. Kita sudah banyak berbincang mengenai bagaimana caranya untuk berani memulai usaha, mengelola usaha itu dengan baik. Tapi sebelum menutup perbincangan kita, mungkin kakak bisa berikan tips dan trik untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman dimanapun berada, satu pesan kakak, never give up. Karena apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau sudah penyakit give up itu, putus asa itu ada dalam tubuh kita, susah bangkit. Tapi saran kakak, never give up untuk bisa menjadi pribadi-pribadi unggul yang lebih bijaksana. Itu tadi. Jangan pernah menyerah, karena kalau misalnya kita menyerah, kapan kita bisa suksesnya kayak kalau misalnya gagal, coba lagi bangkit sampai lagi. Akhirnya bangkit lagi sampai akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Oke, dan untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, SMK Negeri 1 Mas punya tagline-nya. Iya, jadi kita akan tutup dengan tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, jawabannya kompeten, inovatif, siap kerja. Asik. Iya. Oke Kak, kita mulai ya Kak. Oke. SMK Negeri 1 Mas Ubud, Kompeten, inovatif, siap kerja. Yes. Good job.